Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih dalam seri tutorial memburu mobil impian. Kalau kemarin kita sudah belajar mendeteksi bagaimana mesin yang bagus, kali ini sebelum kita belajar tentang mendeteksi bodi yang bagus, kita akan berlatih mendeteksi kaki-kaki dan suspensi yang siap pakai. Teman-teman, menurut pandangan saya, justru kaki-kaki dan suspensi itu misalnya ada PR pun mereka adalah satu part yang tidak perlu biaya mahal untuk perbaikan. Untuk itu, terkadang suspensi dan kaki-kaki tetap menjadi prioritas kita dalam mendeteksi mobil tersebut layak dibeli apa tidak. Namun misalnya ada lebih baik yang lain oke, tapi kaki-kaki tetap ada PR. Misal kaki-kaki ada PR itu bagaimana? Misal suspensinya keras karena shock absorber, peredam kejutnya itu sudah mati, shock begitu, sekok kayak bahasa Jawanya, suspensi itu sudah mati, atau setirnya oleng ke kiri sedikit, pertanda perlu disporing, atau ada tanda fisik ban yang kurang separuh. Jadi di sisi tapak ban itu yang berkurang hanya separuhnya saja. Untuk itulah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video ini tentang mendeteksi bagaimana kaki-kaki dan suspensi itu ada PR atau tidak. Yang pertama bisa dilihat dari ciri fisiknya. Teman-teman, ciri fisik yang bisa kita lihat bahwa kaki-kaki itu perlu di setel atau perlu di sporing, atau kaki-kaki itu tidak lurus misalnya, adalah ban yang makan separuh ya, makan ban yang berkurangnya itu tidak rata. Misalnya bisa kita lihat di sini, ban ini misalnya lebih tipis dari sisi dalamnya, atau kebalikan, ban sisi dalamnya lebih tipis daripada sisi luarnya. Kalau ini mobil ini karena kaki-kaki saya termasuk orang yang konsen terhadap kaki-kaki, karena itu berkait dengan kestabilan, keselamatan berkendara, manuver juga di tikungan lebih stabil, maka saya termasuk orang yang memperhatikan masalah kaki-kaki sehingga tidak ada tanda-tanda mobil ini bannya kemakan separuh, bannya berkurang separuh. Bisa juga kita lihat dari sisi seperti ini misalnya. Jadi ini akan kelihatan kalau berkurangnya tidak rata. Ciri fisik berikutnya adalah, itu kan tadi kaki-kaki ya, sekarang mendeteksi suspensinya. Pastikan shock absorber, jadi peredam kejutnya itu tidak mengalami kebocoran oli. Cara melihatnya adalah dengan cara ngolong ya, melihat dari bawah. Teman-teman bisa melihat dari manapun, yang penting bisa mendeteksi suspensi itu, shock absorber itu tidak ada lelehan oli. Di mobil ini bisa kita lihat dari belakang bawah suspensinya masih kering, artinya masih tidak ada lelehan oli. Ini yang bisa kita lihat dengan ciri fisik ya, dengan mata, dengan melihat langsung begitu. Teman-teman, itu tadi beberapa ciri fisik yang terlihat. Lalu bagaimana mendeteksi hal yang tidak benar dengan cara test drive? Nanti di test drive akan terasa bagaimana suspensi itu mati walaupun keadaan fisiknya tidak bocor, tidak rusak. Kemudian bagaimana merasakan setir kita atau ban kita itu tidak lurus. Jadi ban itu kan harusnya lurus begini, ada yang menceng begitu misalnya, walaupun di ciri fisik bannya tidak berkurang separuh. Dengan cara test drive nanti kita bisa merasakan keanehan-keanehan itu. Teman-teman, kaki-kaki itu apa sih kalau kalian tanya? Kaki-kaki itu adalah seperangkat alat yang berada di sekitaran roda. Fungsinya ya seperti kaki kita itu. Jadi di situ ada beberapa part yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, hanya ciri-cirinya begini. Kaki-kaki itu bisa, kalau error, bisa menimbulkan bunyi atau arah yang tidak lurus. Misal, kita bisa deteksi bunyi-bunyi aneh di sekitaran kaki-kaki. Makanya kalau kita jual mobil second, ada yang tanya kaki-kaki anteng enggak, kaki-kakinya halus enggak, gemlodak tidak, begitu bahasanya. Kita bisa jalan di jalan yang jelek seperti ini di kecepatan mungkin 10 km atau 20 km per jam, agak kencang enggak apa-apa. Pelan juga kalau kaki-kakinya error juga akan terasa. Nah, ini dari segi bunyi mobil ini halus. Karena kemarin habis dandan 480.000 di sektor kaki-kaki, saya benerin semua, ganti satu set.
Jadi sudah tenang. Jadi sebelum ini ngelewati jalan paving yang tidak rata seperti ini, bunyinya kletek begitu. Jadi ini sudah diam. Ini sudah diam begitu. Kemudian sebelum saya benerin lewat polisi tidur juga bunyinya glodak gitu, klotak gitu. Jadi ada bunyi-bunyi kasar di situ. Itu salah satunya karena karetnya yang sudah haus ya. Karet support, karet ganjal ini kan. Nah, tidak ada suara glodak, klotak, tidak ada suara-suara aneh lah di sektor kaki-kaki. Kemudian dari segi bunyi, kalau di jalan halus kaki-kaki pasti silent, pasti tidak ada masalah. Jadi tetap tidak menimbulkan bunyi. Kalau walaupun rusak tidak menimbulkan bunyi kalau di jalan halus. Kaki-kaki jadi error ketika misalnya melewati jalan paving yang jelek, melewati jalan berlubang, melewati polisi tidur. Ini misal nih, ini kalau suspensi saya error, maka melewati polisi tidur begini, perut pasti terkocok atau tubuh kita tidak nyaman begitu. Itu saja, ciri-cirinya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana mendeteksi kaki-kaki yang error, yang errornya itu tidak lurus begitu, tidak arah. Tinggal gini aja, kita berjalan cepat, setir dilepas. Sebentar, depan ada halangan. Setir dilepas. Kalau dia belok sendiri, tidak lurus begitu, jalan yang lurus ya, ini jalan yang berbelok, dia pasti sudah berubah arah secara sendiri. Ini termasuknya stabil. Nah, karena jalannya ini jalan tes saya berkelok-kelok, maka saya tidak bisa mendemokan, agak lama. Cuma dengan sedikit saja dilepas, kok dia tidak baik kaki-kakinya, pasti mobil tersebut sudah berubah arah. Itu saja. Tapi ini termasuknya sudah lurus ya jalan ini. Setir ini lurus, sudah saya tes berkali-kali. Saya hanya mencontohkan teman-teman saja. Oke, ini agak lurus sedikit, bisa di ini. Nah, jalan jelek dia tetap bisa lurus. Nah, jadi seperti itu ciri-cirinya. Dilepas saja, minta izin begitu, minta izin pemilik mobil, Pak mau nyoba kaki-kakinya Pak. Jadi tinggal di setir lurus aja, terus dilepas setirnya. Kalau dia belok sendiri berarti kakinya sudah tidak lurus, kakinya sudah tidak benar. Lalu bagaimana mendeteksi suspensi dengan cara jalan? Salah satunya adalah dengan cara melewati polisi tidur seperti tadi. Kalau melewati polisi tidur, perut kita itu seakan-akan diaduk begitu, diaduk ke atas ke bawah, skluk gitu. Itu suspensi atau peredam kejutnya sudah tidak baik. Atau ketika menginjak lubang, jalan berlubang kok bodi kita ikut begini, ikut lompat begini, itu juga peredam kejutnya tidak baik, kurang baik. Walaupun teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, perbaikan di sektor kaki-kaki mungkin tidak semahal ketika perbaikan di sektor mesin atau di sektor power steering atau di sektor AC atau di sektor transmisi maticnya. Bahkan transmisi manualnya pun tidak lebih mahal transmisi manual daripada perbaikan kaki-kaki itu kalau menurut saya. Ya paling kalau suspensinya mati sepasang itu kan paling 1.200.000 sudah dapat suspensi sepasang ya. Yang belakang, yang depan biasanya lebih mahal. Ada yang 600, satunya 600 juga ada. Jadi suspensi bermacam-macam, teman-teman bisa cek di toko online. Cukup itu saja sebenarnya untuk mendeteksi kaki-kaki, bunyi-bunyian, arah kendaraan yang tidak lurus. Asal yang bunyi dari, biasanya kalau depan itu depan kanan atau depan kiri nanti ketemu kok. Pasti aneh, pasti terdengar bunyi-bunyi aneh. Pasti terdengar bunyi-bunyi aneh. Ini kan jalannya agak berlubang. Ini kalau kaki-kakinya sudah jelek. Nah, kemudian kalau kaki-kaki jelek, kalau kaki-kakinya jelek, perbaikannya di bengkel apa? Karena kita tahu bengkel mobil itu ada berbagai macam. AC, misalnya AC-nya panas ya, kita tentu perbaikannya di bengkel AC. Kemudian mesin di bengkel mesin. Pintu ada bengkel pintu sendiri. Kaki-kaki itu perbaikannya di bengkel kaki-kaki atau istilah lainnya adalah understyle. Jadi sektor bawah ada bengkel kaki sendiri, understyle. Untuk langganan saya di Semarang, kalau kalian tanya, saya perbaikannya di Azam Understyle Ungaran, di Jalan Kiai Hasim Asyari itu, di Bangjo, antara Terminal Pojok Ungaran dan Bangjo Asalamah. Di situ perbaikan saya. Kalau di situ harus ngantri pagi karena rame banget. Kalau yang sudah langganan seperti saya,
Kalau ingin jadi besok sore, maka sore begini saya masukkan, besok siang paling sudah ditelepon sudah jadi. Karena sudah langganan, maka saya percaya saja perbaikan ini disampaikan atau dikirim via SMS atau WA begitu, nanti sana yang bekerja. Nah ini saya akan melewati jalan berlubang, tidak ada suara sama sekali, suara tidak ada, tubuh kita juga masih tidak terlalu naik turun begitu. Jadi ini kaki-kaki oke, suspensi oke. Ini bukan karena saya karena pakai mobil saya sendiri tesnya kemudian saya mengatakan yang baik-baik, bukan, tapi memang begitu caranya. Jadi misalnya saya pakai mobil lain pun juga akan seperti ini rasanya. Spuring bel misal nih, oh ya tadi yang kaki-kaki ya, suara-suara gemlodak itu dari kaki-kaki. Kemudian kalau larinya sudah tidak lurus, masuknya berarti di spuring. Spuring itu apa? Sudah pernah saya buatkan video. Spuring itu untuk meluruskan kembali ban kita yang sudah tidak lurus. Jadi misalnya tadi setir kita lepas, sudah lari sendiri ke kiri, itu perlu di spuring. Kemudian balancing itu apa? Balancing itu membalance kembali velg kita misalnya tidak lurus nih, maka jatuhnya nanti akan berat sebelah. Jadi larinya nanti kalau di tol misalnya di kecepatan tinggi, mobil kita larinya kan begini, weng begitu. Makanya metode balancing adalah velg dan roda kita dicopot dari mobil kita, kemudian dipasang di suatu alat, kemudian diputar dengan mesin begitu. Kalau jatuh misalnya nih, selesainya di daerah begini, nah itu ditandai di situ, kemudian diputar lagi. Kok jatuhnya di titik yang sama, maka yang atasnya harus dikasih pemberat. Pemberatnya nanti tak kasih tunjuk, ada nggak di sini ya, maka dikasih pemberat. Nah kemudian diputar lagi. Kalau masih jatuh tadi kan kasih tanda ya, kalau masih jatuh di titik yang sama, maka pemberatnya ditambah. Seperti itu terus sampai berhentinya acak, tidak di titik yang sama. Tadi ya balancing seperti itu, proses kerjanya, kemudian cara memperbaikinya seperti itu. Kemudian kaki-kaki bagaimana tadi kalau tidak lurus ke spuring, kalau berbunyi-bunyi di understyle atau bengkel kaki, khusus kaki-kaki. Suspensi misalnya terduga suspensi kita mati, kita tinggal beli aja suspensi shock breaker begitu di toko suspensi banyak, apalagi mobil-mobil umum seperti ini tidak akan susah untuk mencari suspensinya. Suspensi yang bagus apa? Kalau saya pakainya Kayaba premium, itu lumayan empuk. Ya. Teman-teman, sepertinya sudah saya sampaikan semua tentang sesi test drive mengenai kaki-kaki dan suspensi. Kedepan kita akan membuat video-video lain juga, test drive juga terkait pembelian mobil bekas. Dalam waktu dekat saya berencana akan memberi tutorial bagaimana memilih bodi yang bagus, bodi dan sasis mobil yang bagus. Teman-teman, begitu dulu video kali ini, bagaimana cara mendeteksi kaki-kaki dan suspensi yang layak beli. Semoga video ini tetap bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.